Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di rumah belajar bersama seperti biasa kita bersama kembali Ustadz Andi Satria yang kali ini kita akan berbicara santai tapi serius. Jadi kita akan membahas ya mungkin apa yang terbetik di pikiran itu ya akan kita tanyakan. Bisa ya Ustadz? Insya Allah. Terima kasih atas kesediaannya. Nah ini di masyarakat kita ini lazim ada yang berpendapat bahwa ziarah ke kuburan itu tidak perlu, ada yang mengatakan itu penting. Kira-kira bagaimana menurut pandangan Ustaz? Dari sudut ilmu fikih ya. Sebagai orang yang percaya bahwa hari kemudian itu ada, berarti kita juga percaya bahwa kehidupan di alam barzakh itu ada, alam kubur. Maka karena ada kehidupan alam kubur, kita sebaiknya menjalin komunikasi dengan alam kubur. Salah satu bentuk komunikasi ke alam kubur adalah berziarah kubur. Apakah bisa katanya berpendapat gini nih? Oh itu kan bisa kita lakukan dengan berdoa di tanpa harus ada di kuburan gitu kan? Itu gimana itu Ustaz? Mendoakan penghuni kubur ini bisa dilakukan di mana saja, Ya. kecuali di kamar kecil. Tetapi ketika kita berziarah kubur, selain kita berkesempatan mendoakan penghuni kubur, kita juga mendapatkan peluang mengingat kematian. Lebih dekat ya? Karena kita melihat situs. Iya. Ketika kita mengingat kematian, maka banyak potensi kriminalitas yang bisa kita hindari. Orang tidak terjebak korupsi, tidak terjebak transaksi mencurigakan, itu karena ingat kematian. Iya. Banyak pelaku kejahatan terstruktur di dunia ini karena mereka lupa bahwa hidup ini akan diakhiri dengan kematian. Substansi ziarah kubur seperti acara kita malam ini kan, konsepnya santai, tapi isinya serius. Iya. Bahwa ziarah kubur itu adalah sesuatu yang terkesan sepele, padahal sangat serius merubah perilaku masyarakat. Kalau kita mendiskusikan ziarah kubur boleh atau tidak, maka saya cuma mengemukakan dalil tentang ziarah kubur. Nabi berkata, "Izurul kubura fa innaha tudzakirukumul akhirah." Berziarah kuburlah kalian karena ziarah kubur itu mengingatkan kalian akan akhirat. Ya. Itu poin yang sangat penting bagi peziarah. Bagaimana dengan peziarah sekarang yang berziarah kubur hanya untuk berselfie, hanya untuk mengabarkan ke publik bahwa saya mengunjungi kubur leluhur saya? Kemungkinan besar tidak dapat pahala karena niatnya hanya untuk kepentingan swafoto. Tapi kalau niatnya berziarah kubur, mendoakan penghuni kubur, dapat pahala karena membantu orang selain dirinya. Oke. Membantu kita bisa dengan doa. Oke, bagus. Sebelum saya beralih, saya mengingatkan kepada penonton, bagi Anda yang hendak menyampaikan pendapat yang berbeda, silahkan tulis di kolom komentar. Nanti Ustaz Satria akan memberikan jawaban berupa video berikutnya. Kira-kira begitu. Untuk ini kita beralih ke sedikit Ustaz. Ini ada beberapa lagi nih pendapat nih. Sebagian orang berpendapat bahwa pemakai tasbih itu bukan budayanya Islam, bukan dari Islam, misalnya dari Buddha dan lain sebagainya. Maka tidak perlu pakai tasbih gitu. Itu bagaimana menurut Ustaz? Sama halnya dengan kita malam ini di sini di belajar bersama, menggunakan alat pembesar suara, menggunakan kamera, menggunakan penerang. Ini kan bukan alat yang ada pada zaman Nabi. Kita gunakan untuk memperkuat dan memperbanyak ibadah kita. Ibadah itu luas. Ibadah khusus salat lima waktu dan salat sunnah. Ibadah umum adalah berinteraksi sosial, menawarkan kebaikan, menyebarkan kemaslahatan. Kita menggunakan alat bantu, misalnya alat-alat seperti ini. Semua itu sama hukumnya dengan menggunakan alat bantu untuk berzikir. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ada yang menggunakan ruas-ruas jarinya. Oke. Itu baik. Itu kan kalau misalnya orang bisa mengkanternya dengan mengatakan wah itu kan memang dulu nggak ada. Ini kan ada budayanya orang Buddha atau orang Hindu sehingga diidentikan siapa yang mengikuti ayatnya mengatakan itu yang seolah-olah mengikuti maka dia termasuk di dalamnya gitu. Oh, itu hadis. Ya bisa jadi mereka mengikut dari landasan berpikirnya dari situ. Ya. Siapa menyerupai suatu kaum, maka dia bagian dari kaum itu. Jangan lupa bahwa ada budaya jahiliyah
yang direkomendasikan oleh Islam untuk menjajah ajaran Islam, yakni bertawaf keliling Ka'bah. Iya. Sudah dilakukan oleh orang terdahulu. Iya, dari zaman dulu. Kita diutus. Iya. Lalu menyambut tamu. Itu budaya jahiliyah. Islam datang menyampaikan ke kita ini sebagai muslimah bahwa utamakan penyambutan yang baik kepada tamu. Budaya jahiliyah direkomendasikan oleh Islam untuk jadi ajaran Islam. Bahkan ketika Nabi berkata mengenai menjamu tamu, tentang bertawaf. Iya. Bahwa man tawafa bil baiti wa shalla rak'atain, siapa yang bertawaf di mengelilingi Ka'bah, man tawafa bil baiti sab'a, siapa yang tawaf 7 kali, wa shalla rak'atain, lalu salat 2 rakaat, bunya lahu baitun fil jannah, dibuatkan untuknya rumah surga. Orang yang bertawaf ini diapresiasi oleh Nabi, apakah tawafnya dalam prosesi peribadatan berupa ibadah haji dan umrah atau tawaf di luar itu. Iya. Begitupun menjamu tamu, Nabi menyerukan kepada kita untuk meladeni tamu, di mana Nabi berkata, "Iza tabakta marakatan fakir ma'aha wa ta'ahad jiranak." Wahai Abu Zar, kata Nabi pada itu, jika engkau menyiapkan makanan berupa sayur berbanyak-banyak, perhatikan tetanggamu. Tetangga kan punya potensi jadi tamu. Tetangga itu diperhatikan. Ya, dilebihkan ya, diperbanyak lah. Iya, tamu sama dengan tetangga, dijamu, diperhatikan. Maka hal ini jika dilakukan baik bagi kita sebagai yang melakukannya. Dan Allah mengapresiasi sebagaimana sabda Nabi, walau antahi basyir, walaupun kalian itu sekadar memberikan pengikat untuk menyambungkan benda milik tamu atau tetangga yang putus atau hampir jatuh, kita beri pengikat untuk diikat agar tidak jatuh, itu menghantarkan kita masuk surga. Oke, berarti gini, budaya-budaya tersebut bisa saja kita lakukan, asalkan niatnya yang diperbaiki. Kayak misalnya tawaf ada pada zaman jahiliyah, kemudian bukan karena alasan apa, memang karena beribadah gitu. Begitu ya Ustaz ya? Memang Nabi menyuruh kita untuk memperbaiki niat. Ya kayak apa itu hadis itu ya, mengatakan innamal a'malu binniyat ya. Ya, Nabi berkata bahwa segala sesuatu tergantung niatnya. Iya. Kalau kita dari modern, semua file bisa terbuka tergantung passwordnya. Iya. Ya. Oh gitu. Jadi intinya meluruskan niat. Oke teman-teman semua, ada yang mau disampaikan lagi Ustaz? Kita tambahkan sedikit tentang yang Bung tadi tanyakan tentang secara kubur. Iya. Secara kubur itu fungsinya adalah untuk mengingat akhirat, mengingat kematian, mendoakan penghuni kubur. Iya. Sekaligus mendoakan diri kita sendiri sebagai peziarah. Kan orang yang bersecara kubur itu antum salafuna wa nahnu bil asar. Wahai para penghuni kubur, kalian telah mendahului kami dan kami akan menyusul kalian. Pasti. Ya. Maka doa ini adalah untuk keselamatan penghuni kubur dan kehati-hatian kita yang calon penghuni kubur. Iya. Yaghfirullahu lana wa lakum. Semoga Allah mengampuni kami yang berziarah dan mengampuni kalian yang kami ziarahi. Oke. Bagus sekali ya. Ini juga ziarah kubur ini memang sudah menjadi kebiasaan ya, mayoritas masyarakat Indonesia, misalnya pada menjelang puasa atau juga momentum Idul Fitri, sehingga rame-rame orang pulang kampung, rame-rame orang berziarah, dan itu mempererat silaturahmi, pengaruh juga untuk orang mudik ya, dan membuat kita bertemu sesama keluarga ataupun handatolan. Oke rekan-rekan semua, saya kira luar biasa sekali. Bagi Anda yang ragu, bukan yang ragu ya, bagi Anda yang merasa ragu ya, dan kemudian tetap ingin melaksanakan ziarah kubur, ada argumentasi dari Ustaz Andi Satria yang telah mendukung pendapat Anda ataupun memberikan menjelaskan pengetahuan yang beliau pahami. Dan bagi Anda yang berbeda pendapat, silakan berikan komentar Anda, argumentasi Anda, dan ayo kita berdiskusi lebih lanjut dalam suasana keberagaman. Ada tambahan. Silakan Ustaz. Tentang orang-orang Islam yang menggelar doa bersama atau asur maca sebelum masuk bulan Ramadan atau sebelum Lebaran.
bahwa ada makanan yang dihidangkan di Oh, iya. tertentu, dan yang punya rumah berkata kepada Pak Ustaz atau Pak Imam, Tolong didoakan gitu. pendahulu kami, Ya. tapi mendoakan pendahulu. Kita lihat di Al-Quran surah Al-Ma'idah, ada doanya Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Beliau berdoa, dan ini firman Allah di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah, Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama takunu lana ida li awwalina wa akhirina wa ayatan warzuqna wa anta khairur raziqin. Ya Allah, turunkanlah kepada kami makanan sekelumit atau beragam, yang mana makanan itu akan menjadi berkah bagi orang yang telah mendahului kami dan orang-orang yang akan lahir setelah kami. Iya. Jadi makanan yang disiapkan itu dikonsumsi berjamaah, karena Nabi berkata al-barakatu ma'al jamaah. Keberkahan itu adalah ketika kita berjamaah, bukan hanya salat berjamaah, Iya. makan berjamaah, Makan ada bersama keberkahan di pun, ya. dalamnya. Dan kita lihat dari Allah, jadikanlah makanan yang kami konsumsi ini berberkah bagi kami untuk beribadah kepadamu, dan kuatkanlah tulang giga kami untuk semakin memperluas kesalehan, dan ampunilah leluhur kami. Iya. Doa kita tuh semakin baik jika kita kuat. Beda situasinya kalau kita dalam keadaan hampir pingsan lalu berdoa. Dengan kita dalam keadaan tubuh sehat. Oke, mantap. Nah, lalu ketika kita mendoakan leluhur, maka leluhur itu akan diampuni oleh Allah, insya Allah. Ada hadisnya, tapi nanti pertemuan berikutnya kita bahas itu. Lalu ketika kita telah menggelar doa bersama itu, orang-orang atau generasi kita yang akan datang setelah kita juga mendapatkan manfaatnya. Bahwa ketika kita juga sudah meninggal, orang yang sempat makan berjamaah di tempat di mana kita menyajikan makanan itu akan mengingat kita yang telah meninggal, bahwa memang orang tuanya ini soleh sekali, bagus sekali, karena saya dulu sempat diundang makan berjamaah di tempat itu. Dan ini anaknya. Iya. Anak kita mendapat berkahnya juga. Ada efek sosialnya ya. Iya. Oke, luar biasa berbaginya. Dan sebagai penutup saya ingin berbagi kebersamaan dengan Ustaz Satria dan meminta kesediaannya untuk menutup diskusi kita hari ini. Baik, saudara-saudariku yang terhormat, melakukan sesuatu berupa kebaikan membutuhkan niat yang tulus karena Allah. Agar ketika kebaikan itu tidak terekam, tidak dilakukan oleh banyak pihak, banyak yang mencibir kita melakukannya, kita tidak kecewa karena niat kita memang semata-mata karena Allah. Begitupun ketika Anda berkreasi untuk bangsa dan negara ini, berniatlah karena Allah, agar ketika Anda tidak diapresiasi, tidak menghadirkan kekecewaan di hati Anda. Selamat mencoba. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.